Ketemu lagi sobat. Jadi kemarin kita udah bahas posisi perusahaan Anda di teenager. Ya, masih ingat mungkin kemarin waktu saya sampaikan problem-problem apa yang paling menonjol pada masa tahap teenager adalah problem itu diciptakan oleh anggota manajemen sendiri. Karena begitu banyak anggota manajemen, mungkin juga ada yang belum pengalaman ataupun dari sisi owner yang dimana dia punya otoritas yang cukup tinggi, memilih tim pun belum pas. Bisa jadi seperti itu ya. Nah sekarang bagaimana ciri-ciri atau katakanlah yang kita akan bahas sekarang adalah posisi perusahaan yang sudah menempati young adult. Jadi sudah mau ke maturity, menjadi perusahaan yang stabil dan dewasa, tapi belum ke situ. Dia masih perjalanan ke sana. Tapi dia sudah tidak teenager lagi. Sudah tidak terlalu banyak problem-problem yang diciptakan oleh internal manajemen. Nah, apa ciri khasnya? Pertama, perusahaan dengan tingkat keyakinan yang tinggi sudah berani katakanlah untuk planning, membuat planning jangka panjang. Jadi sudah punya tujuan, mungkin 5 tahun, 7 tahun, sudah tahu kira-kira kami ini mau kemana. Ya. Kenapa? Karena dia sudah mulai tahu identitasnya. Jadi identitas ini sudah mulai kuat di perusahaan ini. Ya, seperti orang terlahir kembali dan dia sudah mulai beranjak menjadi dewasa. Biarpun belum matang sekali perusahaannya tapi sudah mulai stabil. Ya. Kemudian bagaimana dengan tujuan? Ya, tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan ini biasanya ada 3. Pertama, mereka sangat kuat sekali di sistem, ya di posisi ini sistemnya udah mulai bagus dan dia kontrol, artinya manajemennya sangat kuat untuk mengontrol sistem yang ada. Ya, apalagi tujuan berikutnya, mereka sudah berani untuk katakanlah yang tidak perlu sudah tidak terlalu difokuskan lagi. Jadi mereka fokus kepada tujuan mereka dan memang yang penting sehingga tercapai efisiensi. Apa akibatnya? Profit mereka mulai naik. Nah, otomatis secara style manajemen sangat beda dengan waktu di teenager, di mana di sini ownernya masih punya otoritas. Kalau di sini beda, betul-betul sudah full tim itu adalah dikelola tim manajemen oleh profesional, ya. Dan profesional pun adalah profesional yang sudah pengalaman, yang mana pada waktu mereka masih ikut pada stage teenager, mereka sudah mengalami katakanlah pahit manisnya jatuh bangunnya supaya perusahaan itu bisa berkembang dan mereka sudah terlatih dan di sini mereka menjadi tim profesional yang luar biasa. Dan ciri khasnya lagi karena ini dikelola oleh manajemen profesional, otoritas owner sudah pada level yang sangat minimal. Artinya apa? Tim manajemen yang profesional ini berani berkata tidak, berani berkata iya untuk mengambil keputusan demi kelangsungan untuk kayak tadi mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, oke ya, manajemen sudah. Lanjut bagaimana dengan katakanlah kemungkinan pertumbuhan ataupun decline. Pertumbuhan yang paling menonjol adalah tingkat profit. Biasanya karena tadi sudah tercapai efisiensi, tingkat profitnya menjadi lebih stabil. Itu yang luar biasa, ya. Bagaimana terus dengan katakanlah problem yang akan mereka hadapi? Biasanya ya di level yang adult ini problem sangat mungkin terjadi itu di 2 hal. Pertama, jika ada konflik sekarang. Kalau tadi di teenager malah yang menyebabkan itu adalah timnya, memang ya karena memang pada masa-masa belajar ya mereka belum stabil. Tetapi di sini justru konflik. Manajemennya mungkin sudah stabil, mereka sudah melewati ya pergumulan pengalaman untuk mencapai tujuan yang perusahaan yang lebih bagus, tapi di situ bisa jadi ada konflik. Nah, konflik bisa menjadi problem. Yang kedua, nah ini, jika ownernya yang seharusnya secara otoritas sudah sampai di level minimal, kalau istilahnya kita terlalu cawe-cawe, ya, jadi ownernya selalu ingin ikut campur, padahal sebenarnya sudah ada tim manajemen yang profesional.
Nah, kenapa? Seorang owner kadang jiwa entrepreneurship-nya luar biasa. Jadi mungkin dia akan ada inovasi baru, tapi tanpa perhitungan yang matang. Dia punya ide yang baru, tapi kalau dites belum mungkin tes pasar dan lain-lain, tapi dia tetap ingin implementasikan. Dan ini sangat berbahaya jika seorang owner katakanlah punya katakanlah kepribadian yang sangat kuat sehingga dia bisa katakan melawan manajemen yang profesional tadi. Hati-hati, posisi yang adult tadi yang sudah mulai stabil itu bisa turun ke posisi teenager, di mana mungkin tim manajemen profesionalnya yang bagus-bagus mulai meninggalkan perusahaan. Ya, nah terakhir bagaimana rewardnya? Nah ini yang luar biasa. Ketika sampai dia adult, yang mulai sangat kelihatan itu adalah perusahaan sudah mulai punya kultur. Jadi sudah ada budaya. Jadi antar tim manajemen ya dengan owner semua ya itu sudah menjadi satu kesatuan yang luar biasa, kompak untuk mencapai tujuan ini. Ya, satu lagi yang luar biasa rewardnya adalah kestabilan dari profit. Profit jangka panjang biasanya sudah mulai stabil di level ini. Nah, bagaimana nantinya? Kalau level ini bisa dipertahankan, perusahaan pelan-pelan akan mencapai kedewasaan. Jadi mature perusahaan. Kita akan bahas di part berikutnya. Ya, sampai ketemu.